Ini adalah kisah tentang seorang nabi kedua setelah Adam alaihissalam yang jarang diceritakan. Kita bukan menceritakan tentang kisah Nabi Idris karena ternyata masa di antara Nabi Adam dan Nabi Idris ada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah anak kesayangan dari Nabi Adam alaihissalam dan merupakan guru dari Nabi Idris alaihissalam. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syed alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk memperbanyak anak keturunannya dengan cara menikahkan antara anak kembar yang satu dengan anak kembar yang lain. Karena saat itu Nabi Adam dan istrinya Hawa dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 40 anak yang semuanya kembar laki-laki dan perempuan. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya anak pertama mereka adalah Qabil. Ada pula yang beranggapan anak pertamanya adalah Habil. Ketika Nabi Adam baru memiliki 4 anak kembar, yaitu Qabil dan kembarannya yang berjenis kelamin perempuan, dan Habil beserta kembarannya yang juga berjenis kelamin perempuan. Jadi artinya, waktu itu Nabi Adam baru memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Adam untuk menikahkan silang di antara keempat anaknya tersebut. Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil. Begitu juga dengan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Tapi masalahnya teman-teman, ketika itu Qabil tak mau dinikahkan dengan kembarannya Habil. Kembarannya Qabil ini lebih cantik dibandingkan dengan kembarannya Habil. Bingung ya teman-teman? Intinya waktu itu Qabil ini tidak mau dinikahkan dengan adik kembarannya Habil. Qabil ini pengennya dinikahkan dengan adik kembarnya karena dinilai adiknya Qabil ini lebih cantik. Logikanya, ada 2 anak kembar yang lahir laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka berdua dinikahkan ketika dewasa. Nah, Qabil mau yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya mereka dinikahkan silang. Di peristiwa inilah syaitan menggoda Qabil supaya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu, syaitan dan iblis tak sanggup dan telah putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Makanya mereka menggoda anak keturunannya Adam, yaitu si Qabil ini. Ketika itu, syaitan berbisik kepada Qabil, "Hai Qabil, jangan engkau terima syariat itu, karena engkau akan mendapatkan yang buruk rupa dan akan meninggalkan yang cantik rupa." Dari hasutan inilah, akhirnya Qabil menolak. Ketika Adam mengetahui Qabil tak mau mengikuti perintahnya, Nabi Adam pun memberikan syarat kepada Qabil dan Habil. Mereka berdua ketika itu disuruh untuk berkurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mengambil pasangannya. Akhirnya, Qabil dan Habil pun mulai mencari sesuatu untuk dikurbankan. Di dalam sebuah riwayat, ketika itu Qabil berkurban dengan buah-buahan, sementara Habil berkurban dengan kambing yang sehat dan besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban berupa hewan ternak yang dibawakan oleh Habil. Sementara itu, kurban dari Qabil ditolak. Selain itu juga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kurban Habil dan tolak kurban dari Qabil? Karena Habil berkurban dengan hati yang ikhlas, sementara Qabil berkurban didasari dengan rasa hasad. Teman-temanku seiman, sesuai dengan perjanjian, karena Habil berhasil diterima kurbannya, maka dia berhak untuk menikahi kembarannya Qabil. Tapi karena Qabil juga dari awal sudah hasad, kemudian setelah itu datang pula iblis dengan memanas-manasi Qabil untuk membunuh Habil, dan supaya Qabil bisa menikahi kembarannya yang cantik itu. Akhirnya pada suatu hari, Qabil membunuh Habil.
Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia yang terjadi di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh putra dari Nabi Adam dan Hawa. Setelah Qabil membunuh Habil, Qabil pun mengambil kembarannya dan berpisah dari pemukiman atau tempat tinggal ayahnya yang ketika itu Nabi Adam dan anak-anaknya ini memilih untuk tinggal di sebuah pegunungan. Qabil dan kembarannya ini pun pergi dari pegunungan itu. Mereka turun gunung dan membuat sebuah tempat tinggal di suatu lembah, yang lokasi itu berada tak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam dan kelompoknya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, beberapa tahun setelahnya, Qabil dan kembarannya ini pun memiliki keturunan. Mereka beranak pinak di lembah tersebut. Begitu juga dengan kelompoknya Nabi Adam yang berada di atas gunung. Akhirnya, ketika itu muncul dua perkampungan. Yang satu, Nabi Adam dan kelompoknya di atas gunung. Yang satu lagi, Qabil dan anak-anaknya di kaki gunung. Selama kematian Habil, Nabi Adam sangat sedih dan menyesal. Karena Habil adalah anaknya yang paling soleh. Yang ketika itu Habil ini mewarisi akhlak dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan teman-teman, selama setahun pasca terbunuhnya Habil, selama itu pula Nabi Adam tidak pernah tertawa dan sampai-sampai tidak bergaul dengan istrinya Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat." Tak hanya itu teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan isyarat ataupun tanda-tanda mengenai lahirnya anak pengganti Habil ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanda-tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak kembar seperti biasanya. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan Syith. Dan pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Adam pun memberi nama anak itu dengan nama Syith, yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut buku yang berjudul Akhlak Para Nabi, Nabi Syith lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Nabi Syith diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Sedari kecil, Nabi Syith ini dididik Nabi Adam betul-betul dengan didikan agama. Karena Adam tahu bahwasanya Syith akan menjadi nabi, makanya Syith dididik dengan sebaik mungkin oleh Adam. Dan Adam sangat menyayangi Syith dibanding anak-anak lainnya. Ternyata benar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, semenjak Nabi Syith lahir, kesedihan Nabi Adam karena kematian Qabil pun perlahan-lahan hilang. Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Syith. Pada saat itu, beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing umat ini ke jalan yang benar. Selama dipimpin Nabi Syith, kota ini menjadi tenang dan tentram, tak ada tindak kejahatan yang terjadi di sana. Tapi teman-teman, hal itu justru menjadi kebalikannya bagi kabilah Qabil yang tinggal di lembah. Terjadi kerusakan moral yang luar biasa, kemudian tindakan kejahatan di mana-mana. Tak hanya itu, pelacuran dan seks bebas juga terjadi di dalam kabilah ini. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia, di kota Qabil inilah terjadi yang namanya tabaruj, yaitu wanita-wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan dengan cara yang dianggap tidak pantas. Atau singkatnya, berdandan secara berlebihan dengan cara menampakkan auratnya. Itu karena tak ada nabi yang diutus di sana, makanya tak ada yang menasihati mereka. Secara, Qabil sendiri punya akhlak yang buruk. Makanya rusaklah anak keturunan Qabil hingga kota itu menjadi tak nyaman untuk ditinggali. Pada suatu hari, iblis melihat peluang lagi untuk menyesatkan anak cucu Adam ini. Ketika itu iblis pun datang ke kotanya Qabil dengan menyerupai bentuk manusia.
Di kota ini, iblis menyamar dengan bekerja sebagai pengurus kebun milik salah seorang anak keturunan Qabil. Dan dari sinilah, iblis mulai mengajarkan kepada orang-orang tentang musik dan nyanyian-nyanyian yang tidak ada faedahnya, yang membuat mereka semakin lalai dan jauh dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, iblis pun menciptakan alat musik semacam seruling untuk semakin memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ada salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa seruling itu adalah suara syaiton. Maka ketika banyak orang-orang di kota itu yang mengenal musik, mereka pun membuat semacam hari perayaan dengan dihiasi dengan suara-suara nyanyian dan tiupan seruling sepanjang hari perayaan tersebut. Dari kaum Qabil inilah terjadi musik pertama yang terjadi di alam semesta. Ketika hari perayaan ini tengah berlangsung, suara musik mereka itu semakin waktu semakin keras, hingga suara musik dan nyanyian mereka terdengar sampai ke pegunungan tempat tinggalnya Nabi Syed dan kaumnya. Orang-orang kaum Syed yang mendengarnya merasa bising dan mereka pun jadi penasaran, karena sebelumnya mereka sama sekali tak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya, ada beberapa pemuda dari kaum Syed yang turun dari pegunungan itu untuk mengecek ada apa sebenarnya dan apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya mereka di sana, para pemuda ini pun mengintip-ngintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaumnya Qabil ini. Menurut riwayat dari Abdullah ibn Abbas, perempuan dari kabilah Qabil ini cantik-cantik, sedangkan laki-lakinya kurang tampan. Sementara itu, perempuan dari kaumnya Syed ini kurang cantik, tetapi laki-lakinya tampan-tampan. Makanya, ketika para pemuda ini melihat wanita-wanita dari kabilah Qabil ini, mereka pun takjub akan kecantikan yang dimiliki wanita-wanita anak keturunan Qabil. Ditambah lagi, mereka tidak menutup aurat dan berdandan secara berlebihan. Akhirnya, pemuda-pemuda itu naik lagi ke atas gunung dan mengabarkan kepada pemuda-pemuda lain bahwasanya di bawah sana ada sekelompok perempuan yang cantik-cantik. Lalu, secara berbondong-bondong, pemuda-pemuda kaum Syed pun turun dari tempat mereka menuju bukit di mana kaum Qabil tengah mengadakan pesta atau perayaan. Maka ketika itu, para pemuda-pemuda kaum Syed ini terpesona karena melihat begitu cantiknya perempuan di lembah ini. Begitu juga dengan perempuan-perempuan kaum Qabil. Mereka pun terpesona melihat ketampanan pemuda-pemuda yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Mulailah ketika itu mereka saling menyukai dan saling berinteraksi antara kedua kaum ini, hingga berakhir pada perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi lengkap sudah. Syaiton dan iblis menghasut anak cucu Adam untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari pembunuhan, tabarruj, musik, dan sampai terjadinya perzinahan. Iblis dan bala tentaranya betul-betul selangkah demi selangkah menghasut anak cucu Adam supaya bisa menemani mereka di neraka kelak. Teman-temanku seiman, seiring berjalannya waktu, banyaklah ketika itu pemuda-pemuda dari kaum Syed yang terpengaruh dan ikut rusak karena wanita-wanita dari kaum Qabil. Nabi Syed pun berusaha mendakwahi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika itu, ada beberapa yang tobat, tapi ada pula yang tetap tenggelam dalam maksiatnya. Nabi Syed teringat akan wasiat ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu, Nabi Adam memberitahu kepada Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, Syed juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Nabi Adam juga memberikan seutas tali dari bahan sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali sutra tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikan kepada Nabi Syed alaihissalam untuk dilipat dan disimpan dalam sebuah kotak atau tabut, dan tabut itu harus selalu dikunci. Kemudian Nabi Adam mencabut beberapa helai janggutnya dan meletakkan ke dalam tabut tersebut dan sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Dan apabila rambut-rambut tersebut memutih,
maka ketahuilah bahwa ajal maut telah dekat, dan engkau akan meninggal dunia pada tahun itu. Lalu Nabi Adam melepas cincinnya dan memberikannya kepada Syed, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Kemudian Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu untuk mengalahkannya." Teman-temanku seiman, berdasarkan dari wasiat ayahnya, Nabi Syed pun mengumpulkan orang-orang, dan kemudian terjadilah peperangan pertama sepanjang kehidupan manusia, perang antara kabilah Syed dan kabilah Qabil. Tentu saja dari peperangan tersebut dimenangkan oleh kabilah Syed karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan. Setelah perang usai, Qabil menjadi tawanan kabilah Syed. Kedua tangannya diikat, dan Qabil ditahan di tempat yang sangat panas hingga akhirnya Qabil meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Syed pun meninggal dunia, dan dakwah itu diteruskan oleh putranya Nabi Syed yang bernama Anusyah bin Syed. Anusyah meninggal digantikan oleh Qoinan bin Anusyah. Qoinan meninggal, dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang bernama Mahlail, yang konon kata Imam Ibnu Katsir, Mahlail adalah raja yang menguasai 7 iklim, dan dia adalah orang yang pertama kali menebang pohon. Bahkan Mahlail ini adalah orang yang pertama kali membangun sebuah negeri yang bernama Negeri Babil atau Negeri Babilonia. Lalu ketika Mahlail meninggal, digantikan Yarid bin Mahlail. Dan Yarid meninggal, estafet dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang menjadi nabi yang bernama Akhnuh. Akhnuh ini dikenal sebagai Nabiullah Idris alaihissalam. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 104 suhuf. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syed." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah Nabi Syed. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.